Nah, pemirsa, beberapa waktu lalu di media sosial dihebohkan oleh satu video penganiayaan yang mengakibatkan atau melibatkan 2 orang remaja dan salah satu berakhir dalam kondisi koma. Yang perlu kita perhatikan bahwa dampak buruk dari pukulan atau benturan yang terkena organ vital dapat berakibat fatal. Nah, di Bincang Sehat kali ini saya akan bersama dengan Dr. Siki Yombana, spesialis saraf untuk membahas hal ini. Pemirsa, aku sudah janjian nih dengan Dr. Siki Yombana, spesialis saraf nih. Kali ini memang pemirsa pengen tahu nih, kita berbicara kan ada kasus kemarin tuh dok, video yang viral tuh. 2 orang, bener kan? 2 orang remaja yang terlibat perkelahian kali ya, penganiayaan. Salah satunya mengakibatkan koma. Ya, nah kita langsung saja nih, pemirsa pasti ingin tahu dari sudut pandang spesialis saraf nih, apa sih yang terjadi dokter sampai mengakibatkan koma? Oke, yang terjadi Dr. Reckless ya, ketika terjadi benturan kepala, baik itu oleh tangan, benda keras ataupun oleh ditendang gitu ya, itu sudah pasti adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi kerusakan pada struktur otak. Oh, jadi sebenarnya udah sangat umum bisa terjadi ya? Sangat umum. Oh, iya, itu bisa menyebabkan kerusakan struktur otak. Kerusakan di sini bisa berupa tanda kutip ya, misalnya terjadi perdarahan, bisa juga terjadi misalnya pembengkakan otak, atau pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi kerusakan otak yang serius. Oh. Yang sayangnya, meskipun tidak semua, tapi kerusakan otak ini sangat sulit diobati dan memang kemungkinan akan ada gejala sisa di kemudian hari. Oh. Berarti memang daerah apa ya, kita sebut danger area yang memang kepala ini ya? Iya, danger area dan sangat fragile ya. Fragile ya? Iya, itu dia. Nah, ini mungkin pemirsa pengen tahu ya, memang kan video kemarin akhirnya sampai mengakibatkan koma, memang mungkin ada terkena trauma tumpul dan sebagainya. Daerah-daerah mana saja sih yang dianggap rawan? Atau mungkin fragile area untuk kepala? Kalau kita bicara tentang kepala ini adalah struktur tengkorak ya, ada tengkorak ya, tulang yang kuat sekali untuk melindungi sebuah organ yang sangat-sangat penting sekali tapi sangat fragile sekali, yaitu otak. Benar. Nah, jadi daerah mana? Ya. Seluruh daerah kepala adalah daerah yang sebetulnya tidak boleh jangan dicolek-colek deh. Apalagi dipukul-pukul ya. Nah, itu ya, karena itu sangat beresiko. Jadi Tuhan menciptakan perlindungan itu untuk melindungi suatu organ yang sangat-sangat penting. Sangat vital ya. Sangat, karena mengatur semua kehidupan manusia itu termasuk detak jantung itu diatur oleh otak. Nah ini pemirsa sangat penting untuk diperhatikan bahwa kepala itu memegang peranan penting. Karena melindungi organ yang vital adalah otak kita. Betul. Gitu ya. Jadi kalau mau diapa-apain harus dipikirkan dengan matang ya. Benar, jangan iseng-iseng deh gitu. Jangan iseng-iseng ya. Dokter Siki, ini kan kita berbicara pada umumnya nih, kesehatan untuk kepala. Nah, ada kan olahraga-olahraga tertentu yang memang menggunakan kepala ya, kayak sepak bola mungkin ya, kadang-kadang bisa kena kepala, dan tinju. Betul. Yang penting jangan bola bowling ya dok. Yang penting jangan bola bowling, betul. Itu gimana dok? Apa diperkenankan atau tidak? Nah, sebetulnya untuk olahraga-olahraga ini sebetulnya udah ada regulasi ya. Jadi contoh misalnya dengan tinju gitu ya, otomatis kalau tinju sampai mengenai kepala atau olahraga bela diri, memukul atau terjadi benturan pada kepala, itu akan mengurangi nilai. Karena ini adalah daerah yang sangat dilindungi oleh peraturan olahraga itu sendiri. Oke. Ya kan? Kemudian apabila kita melakukan misalnya kita menyundul bola gitu ya, pada sepak bola ya, itu bukan hal yang tidak beresiko sama sekali, tetap ada resikonya. Tapi bola itu kan tadi Dr. Reckless bilang, bukan bola bowling, bolanya relatif karet empuk ya, empuk, lunak. Jadi dibandingkan kepala kita, lebih keras kepala kita. Sehingga kemungkinan terjadinya cedera lebih minim, dengan catatan cara menyundulnya juga dengan cara yang benar. Benar-benar, memang semua sudah diperhitungkan pasti ya olahraganya ya. Yang penting menggunakan olahraga atau vakum atau aturan olahraga yang benar ya. Iya, ada pelindung-pelindungnya ya. Misalnya taekwondo kan biasanya pakai helm tuh. Nah itu ya, jadi ada head protector dan seperti itu. Jadi sudah diperhitungkan matang untuk menghindari atau meminimalisasi resiko terjadinya cedera. Oke. Nah, tadi kan dokter bicara olahraga. Kalau ada kan yang kayak masas kepala. Nah, itu gimana tuh? Kalau masas kepala, itu kan berarti kan kita pijat ya. Iya. Itu kalau hanya untuk dipijat sih relatif aman. Yang nggak boleh tuh sampai, saya nggak tahu ya, karena suka agak terlalu kreatif ya. Entah disikut, diketok-ketok gitu. Nah itu sebaiknya jangan ya. Tapi kalau hanya untuk dengan jari,
gimana pun juga jari ini jauh lebih lemah daripada tulang tengkorak kita, sehingga masih relatif aman lah. Masih relatif aman. Yang penting dalam batas yang bisa diperkenankan untuk kepala ya, jangan. Ya. Kita kan tahu ya, kita tahu mana yang sudah berlebih atau tidak ya. Betul, masih bisa ditoleransi. Contoh misalnya gini, Dokter Ekles, kita dipijit. Kalau sakit masa iya nggak bilang? Bener. Nah, iya kan? Masa diam aja. Kalau udah sakit ya udah tinggal bilang pelanan dikit dong, kan gitu. Setuju dong. Oke, baik Dokter Sigi, kita masih ngobrol-ngobrol soal tadi ya, apalagi yang koma ya. Tapi ini kita berbicara soal koma pada umumnya. Jika orang mengalami gangguan fungsi otak maupun saraf, contohnya berakibat koma, untuk recovery atau penyembuhan, apakah bisa sembuh sempurna atau gimana, Dokter? Nah, ini menarik, Dokter Ekles. Jadi, kalau kita bicara secara umum ya, kerusakan saraf itu adalah suatu kondisi di mana yang memerlukan recovery cukup lama. Karena organ saraf itu, baik otak ataupun saraf tepi, kalau terjadi sesuatu, hampir tidak memiliki regenerasi yang baik. Nah, itu. Jadi, kalau ditanya apakah bisa pulih, tergantung seberapa cepat ditangani, seberapa luas area yang rusak, dan seberapa banyak stimulasi yang diberikan pasca pasien ini sudah bisa sadar. Oke. Tapi dalam kata lain, masih bisa pulih sempurna? Kalau dibilang sempurna, agak sulit sebetulnya jujur ya. Iya. Tapi semua bukannya tidak mungkin, karena kan kita tahu kedokteran bukan matematis ya. Iya, benar. Tapi ya, kemungkinan kita itu ada. Usahakan saja. Kemungkinan itu selalu ada. Iya, tapi memang resiko untuk juga tidak sempurna ada ya. Itu lebih besar. Lebih besar. Yang kita sebut namanya sequelae atau gejala sisa. Gejala sisa. Nah, itu perlu diperhatikan di masyarakat betapa pentingnya nih organ vital ini, apalagi otak maupun saraf ya, Dokter ya. Betul. Nah, bagi masyarakat nih, bagaimana sih menjaga kesehatan fungsi vital ini termasuk otak dan saraf ini, Dok? Ya. Kalau untuk menjaga otak, itu kita ada dua ya sebenarnya ya. Kita menjaga fungsi dan menjaga anatomi. Kalau menjaga anatomi artinya kita tidak boleh terbentur, tidak boleh mengalami sesuatu guncangan yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur di otak. Itu jelas ya. Benar. Ya kan? Apalagi dipukul ya. Dipukul ya. Itu kayak gitu-gitulah ya. Iya. Tapi kalau untuk menjaga fungsi, nah ini, fungsi ini berarti terkait dengan sirkulasi otak. Artinya otak harus mendapatkan nutrisi yang baik. Benar. Nutrisi yang baik diantarkan oleh darah yang baik, ya, aliran darah yang baik. Maka terkait ini kita harus menjaga fungsi dari pompanya, yaitu jantung, pembuluh darahnya, dan darah itu sendiri. Itu untuk menjaga otak mendapatkan nutrisi yang baik. Tapi penjaga nutrisi belum cukup. Setelah itu harus dirangsang untuk menjaga fungsinya tetap baik. Dengan cara apa? Membaca, banyak bicara, bersosialisasi. Artinya kita stimulasi terus. Jadi jangan mager, jangan cuman gimana gitu ya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan fungsi otak bisa terjaga dengan benar. Karena kita ada idiom adalah gunakan otakmu atau kau akan kehilangan selamanya. Tapi gini, ini kan otak memegang peranan penting, Dokter. Kalau kayak suplemen-suplemen untuk otak, untuk saraf itu gimana, Dokter? Suplemen ya jujur ada gunanya ada, ya kan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan suplemen, ya kan, artinya istilahnya ya mungkin kita hanya memoles, ya. Tapi kalau kita tetap tidak stimulasi, kita tidak gunakan dari dalam, ya agak-agak kurang berefek baik. Baik ya. Jadi semua setidaknya ya. Semua Jadi dijalankan harus komprehensif ya. Ya, semua setuju, Dokter. Nah, itu betapa pentingnya pemirsa menjaga kesehatan ini jangan kita anggap receh ya. Betul. Kadang-kadang ada dalam hal jogging kita pukul kepalanya ataupun sebagainya. Kadang-kadang kita anggap joki atau apa, tapi sebenarnya itu bisa berakibat fatal. Itu bisa berakibat fatal. Nah, berhubungan dengan itu, sebagai closing nih, Dokter, mungkin apa yang Dokter pesankan ke masyarakat di rumah betapa pentingnya menjaga kesehatan fungsi vital ini, terutama otak dan saraf? Ya. Jadi yang namanya otak atau sistem saraf itu adalah sesuatu sistem atau organ yang dibentuk pertama kali banget sebelum ada organ lain. Tapi sayangnya dia selesainya belakangan. Oleh karena itu, karena prosesnya sangat sulit dan sangat kompleks, kalau terjadi kerusakan, maka sangat-sangat sulit disembuhkan. Oleh sebab itu, mulai jaga kesehatan otak dan saraf mulai dari sekarang dengan cara apa? Lindungi dari segala benturan dan segala sesuatu yang merusak anatominya, dan gunakan fungsinya sebagaimana mestinya. Itu aja sih sebetulnya. Setuju, gunakan fungsinya sebagaimana mestinya. Dan apa tadi quote-nya, Dokter? Gunakan otak kita atau kita akan kehilangan selamanya. Setuju, gunakan otak kita atau kita akan kehilangan selamanya.